Selamat malam Pak Armen. Selamat malam Pak Gegen. Ya, Salam sehat. amin. Ini saya menyapa dulu ke teman-teman di seluruh perawat Nusantara. Selamat malam teman-teman perawat yang ada di seluruh seantero Indonesia. Salam sehat dan salam perjuangan. Kami bertemu kembali dalam acara malam ini bersama tokoh yang luar biasa. Hari ini sangat bergembira karena beliau dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan konten kami, yaitu Nescafe. Dan jangan lupa tetap terus-menerus mengikuti konten-konten kami di channel Nescafe, dan tentunya harus like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Baik Pak Armen, terima kasih nih waktunya yang luar biasa. Meskipun kita saat ini hanya bisa bertatap muka lewat virtual, tetapi tidak mengurangi maknanya malam hari ini. Terima kasih waktunya juga. Saya mengejar-ngejar Pak Armen luar biasa nih untuk membuat perjanjian dengan Pak Armen, dengan kesibukan Pak Armen. Dan meskipun Pak Armen ada di Lampung ya Pak ya, di Lampung kan Pak ya? Siap, di Lampung Pak Gegen. Ya, di Lampung, ya. Baik, sebelum nanti kita substansi pertanyaan, monggo saya minta perkenalan dulu Pak Armen. Baik, terima kasih Pak Gegen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya juga ingin menyapa teman-teman sejawat semua se-Indonesia, se-Nusantara. Salam sehat dari saya, salam kenal dari saya Armen Patria. Biasa dikenal dipanggil Bang Armen gitu. Saya saat ini sudah dari PNS, saya sudah dari ASN, saya sudah pensiun sejak 2017. Di usia 62 ini, saya kiprah saya sekarang di pendidikan di Universitas Mitra Indonesia Lampung. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Universitas Mitra Indonesia. Tapi saya juga saat ini aktif di organisasi PPNI. Saat ini saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PPNI Provinsi Lampung periode 2015-2020. Ya, yang sekarang belum muswil ini kan. Dan saya juga terakhir juga kemarin sebagai anggota Dewan Pertimbangan ya DPP PPNI periode 2015-2020. Yang berakhir tanggal 9 Mei 2020. Mungkin itu perkenalan saya, Pak Gegen, untuk sementara. Terima kasih. Saya apresiasi sekali lagi terhadap Pak Gegen yang telah mengundang saya. Saya senang sekali, merasa tersanjung saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Armen. Ini luar biasa perkenalannya, dan saya lihat memang ini testimoninya luar biasa, pengalamannya. Sampai sekarang 62 tahun, mestinya sudah harusnya bersama cucu, bersama tapi masih berkiprah di DPP saya lihat, dan saya terutama di DPW pun masih dibutuhkan sampai saat ini, juga masih aktif di pendidikan ya. Baik Pak Armen, ini kalau kita lihat ke belakang ini mungkin nggak akan cukup kita lihat kurikulum vitae-nya. Nah, yang menjadi latar belakang Pak Armen sebetulnya di dunia perawatan apa sih yang menarik ketika Pak Armen saya mau masuk perawat gitu? Ya. Jadi saya masuk ke perawat itu tahun 1977. Jadi tahun 77 saya waktu itu sudah duduk di 76, saya di SMA. Kemudian saya melihat saat itu kok jadi perawat itu, jadi mantri itu kok kayaknya enak gitu di kampung saya ya. Jadi saya terus mencoba ikut tes di Lampung, di Bandar Lampung. Saya di pesisir barat, saya di satu kabupaten kecil di kampung lah ya. Kemudian saya lihat, saya ikut mengadu nasib, saya coba tes di ibu kota provinsi waktu itu. Saya tes, alhamdulillah lulus tahun 76 itu, karena syaratnya harus SMP plus SMA 1 tahun. Jadi saya masuk di sekolah, namanya dulu itu sekolah pengatur rawat. Nah, jadi saya masuk, dan akhirnya saya diterima tahun 77 saya masuk. Masuk. Kemudian saya menjawab pertanyaan Pak Gegen tadi, karena waktu saya di psikotes, beberapa pertanyaan para pejabat waktu itu
ada seorang dokter yang sangat disegani di Lampung waktu itu bertanya pada saya, apa motivasi kamu masuk ke perawat? Saya cuma jawab sederhana saja, saya mau pengen cepat bekerja, Pak, saya bilang. Ya, Itu aja. betul. Mau mengabdikan pada masyarakat itu muluk-muluk. Dia bilang, kan banyak teman-temannya bilang mau mengabdikan diri pada masyarakat. Enggak, saya bilang. Supaya cepat bekerja. Saya bilang, gitu aja konsep. Sehingga saya diterima lah di situ. Jadi tahun 77 saya sebagai seorang siswa SPR, kemudian 4 bulan kemudian kurikulum dirubah menjadi sekolah perawat kesehatan. Jadi kami berubah menjadi SPK angkatan pertama di Lampung. Jadi saya masuk SPR terakhir, kemudian saya SPK pertama. Dan tahun 80 karena ditunda-tunda programnya diganti oleh Mendikbud waktu itu, akhirnya kami tertunda itu sampai saya lulus tahun 80. Baru selesai dari SPK. Ya, jadi kemudian saya bekerja di sebuah rumah sakit di kabupaten, yang saat itu rumah sakitnya di Lampung Utara itu hanya ada 2 ruangan saja, ruang pria dan ruang wanita. Kami berlima disuruh ke sana, ditugaskan ke sana. Jadi betul-betul lagi gelap sekali. Jadi tidak ada perawat, sangat sedikit, dokter cuma 1 orang, kemudian sisanya para penjenang kesehatan dari PKC. Jadi kami betul-betul situ sangat luar biasa seorang perawat di kabupaten itu tahun 80. Nah itulah kemudian saya juga tidak harus berlama-lama di situ karena saya juga ingin meningkatkan karir saya. Saya pindah ke ibu kota lagi tahun 83. Jadi karena itu sejak 83 itu saya mulai berkiprah di rumah sakit pusat daerah. Mungkin sampai situ, itulah motivasi saya Pak Regen. Awalnya saya ingin cepat bekerja saja, tapi kemudian di perjalanan, ya saya harus masuk ke dalam dunia keperawatan yang sebenarnya. Karena saya cerita sedikit, begitu saya bisa melanjutkan ke D3 keperawatan, kemudian saya selesai D3, kemudian saya satu ketika tahun 96 saya diajak oleh direktur rumah sakit untuk pindah ke dinas kesehatan. Waktu itu ditanya lagi, bagaimana kamu, kan gitu kan, mau melanjutkan kemana? Saya bilang saya harus melanjutkan pendidikan ke S1 keperawatan. Kenapa nggak kesehatan masyarakat? Nggak, saya ingin yang linear. Jadi memang saya sudah merasakan ketika itu saya harus, walaupun saya di struktural, tapi saya tidak ambil SKN. Saya akan mencoba mengambil jalur yang linear. Jadi saya bilang dengan kepala dinas waktu itu, Pak, mohon izin, kalau saya nanti tidak digunakan lagi di dinas kesehatan ini, saya kembali dari tugas belajar, saya bisa di rumah sakit, bisa di pendidikan, bisa di puskesmas. Jadi nggak usah khawatir Pak Kepala Dinas, saya bilang, kalau saya nanti nggak dipakai pulang dari sekolah nanti, ya saya akan kembali ke habitat saya. Nah itulah suatu motivasi saya harus memang ya linear saja, yang tadinya ingin bekerja saja, tetapi akhirnya saya sudah cinta dengan profesi saya sebenarnya Pak Gigen gitu. Gitu, terima kasih Pak. Kapan masuk organisasi profesi saat itu? Saya begitu pindah ke rumah sakit umum daerah provinsi, yang sekarang jadi rumah sakit umum daerah Dr. Haji Abdul Muluk, tahun 83 saya sudah mulai aktif. Kemudian tahun 85, 2 tahun kemudian saya tiba-tiba dipanggil oleh, zaman itu kan luar biasa ya, karena di Lampung ini PPN itu berdiri tahun 76. Nah, kemudian saya 85 itu dipanggil untuk menjadi sekretaris komisariat rumah sakit provinsi. Waduh, saya kaget juga. Saya mau ngapain ini, organisasi saya baru gitu kan. Nah, itulah saya ditunjuk sebagai sekretaris PPNI komisariat rumah sakit Abdul Muluk sekarang. Nah, dari situlah kemudian saya jadi pengurus di provinsi. Nah, kemudian saya mulai menjadi ketua DPD 1 waktu itu, bukan DPW ya. Ketua DPD 1 PPNI Provinsi Lampung itu tahun 2000. Jadi bersama dengan Prof. Yani pertama jadi ketum, saya juga pertama kali menjadi ketua DPD 1 Lampung sampai 2005. Kemudian 2005 sampai 2010 saya terpilih kembali. Jadi 10 tahun 2 periode saya sebagai ketua. Ya, luar biasa. ya memang ketika kita menyatakan diri seorang perawat, karena memang
marwah kita memang mau nggak mau ya di OP harus sangkut pautnya ada di situ ya Pak. Ketika Ya, kita menyatakan, apalagi saya lihat Pak Armen ini kan mulai dari penjenang ke SPK ya kan, lalu linier ke S1, dan mungkin waktu itu jarang S1 ya waktu di Lampung ya. belum sampai 10 orang. Saya pulang itu tahun 99 itu belum sampai 10 orang saja anak perawatan di Lampung. Jadi masih langka itu. Iya, gitu. Nah, ketika pengalaman di rumah sakit, ketika itu ditunjuk sebagai di DPK, Ya. tentu banyak hal yang menemukan sesuatu di DPK itu. Pengalaman apa saja yang mungkin Pak Armen bisa cerita? Ya, saya kan memang saya memang 83, kemudian tahun 87 saya harus diklat ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Jadi saya juga waktu itu sebagai perawat kardiovaskular dasar ya, AD saya 87, kemudian 95 saya juga instruktur PPGD, saat itu masih Institut PPGD ya di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi saya ada 2 keterampilan, kardiovaskular dan PPGD saat itu ya. Nah, karena itu saya kan banyak kiprah saya di ICU. Saya salah satu perintis berdirinya ICU di Abdul Tahun 85 itu kami merintis bagaimana Abdul punya ICU dan ICCU. Karena saya adalah orang jantung. Nah, jadi kami inisiasi, walaupun cuma beberapa orang kita buka, karena sudah ada dokter spesialisnya waktu itu. Saya kiprahnya banyak di ICU, ICCU, kemudian saya juga kemudian saya di UGD. Jadi di sela-sela kesibukan saya di 2 unit itu yang betul-betul saya di ruang intensif dan di ruang gawat darurat, saya harus juga membagikan diri di profesi, nggak bisa tinggalkan. Saya kira persoalan-persoalan yang dihadapi di sana saat itu kan berbeda dengan sekarang ya. Jadi kesadaran teman-teman untuk organisasi masih kurang sekali. Dan apalagi keberadaan kita, kemudian saya pernah dipanggil oleh wadi rumah sakit itu saat itu, ditanya sama saya, apa yang kamu perjuangkan terhadap PPNI itu? Saya bilang kita ya untuk bagaimana kemitraan, saya bilang gitu kan, semakin maju pendidikan keperawatan itu kita ingin bermitra dengan dokter, tidak selalu menjadi asisten, gitu, suruh gitu kan. Oh dia marah sama saya, tidak bisa, selamanya perawat tidak akan bisa bermitra dengan dokter. Kata dia, kalau saya contohkan meja, Armen kata dia, kita memang mau sejajar boleh sejajarnya, tapi perawat sejajar di bawah. Waduh, saya bilang gitu. Oh, saya berdebat begitu dengan wadir itu. Sekarang udah almarhum. Baik, saya bilang, kalau memang kita akan berdebat situ, dok, saya bilang, ya ini kita waktunya banyak ini ceritanya, saya bilang. Tapi suatu saat kita harus menerima semua itu, saya bilang. Ini namanya perubahan, ya suatu perubahan. Nggak bisa, kayak dulu mungkin dokter bisa menganggap perawat itu sebagai pesuruh. Tapi dengan pendidikan yang setara nggak bisa lagi, saya bilang. Kita memang harus kesejajaran, saya bilang. Jadi seperti itu, kita masih tidak dipandang sebelah mata oleh dari sebelah itu, profesi sebelah itu. Demikian juga teman-teman kita yang, waduh, masyarakat apalagi mengecilkan perawat. Perawat itu kasusnya begitu, suka dilecehkan, suka dipukul. Itu dari dulu memang sudah begitu penyelesaian itu. Nah, jadi perawat nakal gitu kan, saya beberapa kali yang harus menyelesaikan itu. Jadi kita bagaimana upayanya memberikan suatu ini kepada perawat kita, kemudian kepada profesi kita. Waduh, luar biasa. Saya waktu itu memang di sela-sela. Tapi saya senang aja Pak Gegen. Suatu dinamika, suatu tantangan itu menjadikan saya kemudian memahami inilah sebenarnya saya itu perawat gitu. Walaupun sebetulnya saya kiprah saya di keluarga juga, keluarga saya pedagang. Kalau pulang kerja dari jaga malam saya kan harus buka toko. Kan istri saya juga punya toko kan gitu kan. Jadi saya membagi-bagi diri seorang pedagang untuk kesejahteraan keluarga saya. Kemudian saya juga profesi, kemudian saya juga di organisasi. Wah, luar biasa itu. Saya nikmati aja. Gitu. Memang saat itu gaji Pak Armen cukup atau? Saya tahun 80 itu, 81 saya jadi masih CPNS, itu gaji saya 16.000.
Rp16.000. Kemudian setelah saya PNS menjadi 21.000 sekian. Jadi gaji PNS dulu luar biasa, cuma 21.000. Nah, coba saya bekerja kemudian di toko istri saya bilang istri saya, gaji dong saya, digaji saya 35.000. Jadi lebih gede gaji saya di toko daripada gaji PNS. Jadi saya itu digaji juga tuh di toko istri saya. Jadi double saya kan. Ditabung untuk ya anak udah mulai ada anak kan gitu kan. Anak saya terus tahun 82 saya udah punya anak, kemudian 84 saya punya anak lagi. Jadi yang sekarang mereka sudah jadi dokter semua ya. Jadi dulu begitu kecil-kecil mereka itu harus dari jerih dari keringatnya seorang perawat gitu kan. Iya. Jadi sudah ada hasil ya mengganti perjuangan dulu seorang perawat. Memang kalau kita lihat teman-teman kita yang sudah berhasil ya dikasih rezeki itu banyak kan ya anaknya di perawat, jadi dokter ya, jadi insinyur ya mungkin kalau dibilang mau jadi perawat mikir dulu kita. Ya. Jangan. Ya, tapi memang perjuangan perawat dulu zamannya Pak Armen dengan sekarang sungguh berbeda, luar biasa. Belakang motivasinya berbeda. Apalagi sekarang kan perawat banyak, perawat banyak, lalu penyedia pekerja juga sudah mulai kewalahan, makanya sekarang kan banyak yang ke luar negeri, banyak ke Timur Tengah, ke segala macam, karena memang tujuannya kan mencari penghasilan yang lebih besar. Kalau zaman dulu kan yang penting bisa kerja dulu ya, gaji belakangan. Sekarang gaji dulu mikir, ya kan seperti itu. Nah kalau bicara itu, kemudian Bapak kan di PNS ya sebetulnya, tentu udah tahu bagaimana PNS itu bekerjanya itu di rumah sakit. Mungkin teman-teman selama ini bagaimana kalau kita lihat sekarang di sini lagi bahwa memang banyak juga teman-teman yang memang gajinya kalau kita bicara sekarang ya tidak ada standar yang jelas sebetulnya. Beda dengan misalnya kalau kita bicara soal sektor yang lain, bukan sektor jasa ya, mereka sudah ada batasannya. Nah, menurut Bapak bagaimana kalau kita melihat faktanya dulu dan sekarang, adakah perbedaan tentang gaji perawat? Ini kan tentu nanti kan ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mensejahterakan teman-teman gitu, Pak. Baik. Jadi kalau gaji PNS kan standar PGPS ya, ada undang-undangnya ya. Undang-undangnya ya. Tapi untuk kesejahteraan perawat saat itu, saya waktu masih di ICU sampai dengan tahun 94, 95 saya di UGD. Saya waktu itu sebagai wakaru, saya sebagai wakil kepala ruangan. 95 saya udah jadi wakaru paling muda itu. Katanya, karena waktu itu UGD itu kalau Lampung unit gudang duit katanya kan gitu. Iya. Jadi saya tiba-tiba dapat SK jadi wakaru di situ. Wah, luar biasa nih. Sementara semuanya dibubarkan, diisi orang-orang baru semua, saya termasuk salah satunya. Nah, dari ICU saya pindah ke situ. Nah, disitulah saya mulai mencoba dengan karunya. Waktu itu karunya sama-sama sarjana keperawatan. Kemudian saya bilang dengan dia, saya belum, waktu itu 95 saya belum, masih sarjana muda, masih D3 saya. Saya bilang dengan dia, saya manggilnya kakak, Kak Pram, saya bilang, saya ingin semuanya mengatur tentang kesejahteraan perawat. Gimana, Armen? Saya minta bagaimana kita mulai memperhatikan kesejahteraan teman-teman ini. Saya nggak mau uang insentif itu terusnya diambil oleh kepala ruangannya, dibagi-bagi dulu, kemudian perawatnya ya sisa-sisa saya nggak mau. Uang itu silakan, uang insentif yang resmi itu, dulu kan ada hitungan 60-30, jadi dari suatu uang tindakan itu 60 ke kita, 30 ke manajemen, 10 ke itulah aturannya begitu dulu ya. Nah, 60% itu katakanlah dari 10 juta ada 6 juta. Saya bilang ini harus kita bagi unit cost. Kita harus belajar, Pak Kak, saya bilang. Jadi karena itu kami menghitung unit cost. Perawat ada 45, oke. Dokter ada 8. Mboknya ada 15. Ayo kita bikin unit cost dulu. Waktu saya belajar untuk menghitung unit cost. Jadi perawat kita hitung 1, dokter kita hitung 2, pekarya kita hitung 1/4,
sehingga kita kalikan, ketemu unit cost. Kita bagi, saya bilang. Kita bagi unit cost sehingga perawat dapat 1, dokter dapat. Kalau misalnya 100.000 perawat, berarti kan dokternya dapat 200. Kemudian pekaryanya dapat setengah, kemudian yang asisten rumah tangganya dapat 1/4. Fair kan gitu kan, fair. Jadi semua perawat senang aja bekerjanya. Jadi sehingga beberapa ruangan juga waktu itu mulai mengikuti gaya di UGD. Saya yang menerapkan pertama di situ. Harus kita hitung. Karena kan istri saya kan orang pedagang, jadi bisa ngitung kan. Jadi kalau punya istri orang Chinese kan gitu kan pedagang, ilmu-ilmu itu kan saya gunakan juga kan. Iya betul. Ya, saya bilang jangan. Panggil, kumpulkan semua mereka, ayo kita bahas bersama, bagaimana dokternya kita kumpulin. Tapi dokternya komplain, kami 8 tapi minta 20. Waduh, minta 10 dia kan? Oh nggak apa-apa. Jadi mereka punya unit cost-nya ada 20. Nggak apa-apa. Jadi yang penting kita penuhi semua. Nah, jadi sehingga dari 45 petugas itu semuanya ya bergembira ketika ada turun ini, dana insentif-insentif itu, tindakan itu, oh dibagi rata, mereka senang. Berapapun terbuka kita. Nah, itu kemudian yang dijadikan patokan dari ruangan lain. ICU juga mengikuti, karena saya mantan di situ. Saya bilang, coba ikutin ini, saya bilang. Terus, jadi selama ini kan tertutup itu. Tertutup dan juga masih saat itu belum tersentral untuk kasirnya. Jadi, mereka masih bisa ngantong-ngantongin begitulah. Jadi nggak jelas. Saya waktu itu ketat, tidak boleh. Jadi harus semuanya masuk ke satu pintu. Nah, itu Pak Gegen. Jadi memang kalau saya saat itu, itulah yang bagaimana saya sudah mulai memperhatikan teman-teman yang perawat ini selalu yang nggak dapat apa-apa pulangnya, waduh, maunya, nah gitu. Nah ini yang kemudian waktu itu PPNI juga lagi sedang mencoba waktu zaman Bu siapa ya, masih siapa waktu itu ya, mencari pola juga bagaimana untuk menghitung tindakan keperawatan itu. Sebenarnya kami Lampung ikut memberikan masukan pada Prof. Yani waktu itu. Contoh-contoh yang pola tarif berawal dari situ, sehingga PPNI juga kita kasih masukan, benih, jangan sampai kita itu seperti nanti dihitung seperti tukang. Jangan. Saya bilang dengan Bu Dewi, jangan sampai kita nanti tindakan keperawatan seperti tukang. Nanti hanya dokter mencari tenaga lain untuk, gue bisa bayar nih, siapa gitu kan, perawat akhirnya tersingkir gitu. Nah ini juga yang menjadi pengalaman-pengalaman saya kasih masukan kepada DPP waktu itu. Nah pengalaman di Lampung saat saya jadi ketua PPNI. Jadi memang ini cikal bakal juga sebenarnya. Sampai sekarang gimana Pak di Lampung untuk seperti konsep yang Bapak dulu dikerjakan? Apakah sudah menjadi semacam perda atau memang menjadi? Sudah lama. Itu sudah punya tindakan keperawatan sendiri. Sudah jadi tarif keperawatan sudah lama. Jadi sudah. Kenapa nggak diadopsi oleh pusat? Ya, saya nggak tahu ya. Apakah pusat sudah mengadopsi atau tidak, karena waktu itu kan kita kasih masukan seperti itu pola. Di Lampung kan sudah sendiri, dia punya tindakan keperawatan sendiri. Saya juga waktu menjabat direktur rumah sakit di Kalianda juga saya perhatikan itu. Saya perawat jangan bukan karena saya perawat, tetapi harus bagaimana kita melihat satu kesejahteraan semua tenaga kita, apakah perawatan non perawatan, jangan sampai kita mau disikat semua sama kawan-kawan kan. Benar itu. Jadi ini menjadi catatan saya, pengalaman itulah. Kemudian setiap saya menjabat, itu menjadi catatan saya terapkan untuk memperhatikan teman-teman perawat khususnya gitu Pak. Gitu. Wah, tadi menarik. Bapak pernah jadi direktur rumah sakit? Pernah. Aneh ya. Undang-undang rumah sakit syaratnya dokter. Belum waktu itu Pak Gege. Belum ya? Belum. Saya jadi saya kan 95 saya terakhir di Rumah Sakit Abdul Muluk sebagai wakil. 96 saya sudah di struktural. Karena waktu itu direktur Rumah Sakit Abdul Muluk itu dia menjadi kepala dinas provinsi. Saya ditenteng sama dia di bawah. Saya dijadikan waktu itu jadi kepala seksi rumah sakit di situ. Nah, kemudian saya sekolah, 97 saya sekolah, pulang sekolah saya jadi kepala seksi puskesmas. Nah, kemudian baru setelah merger tahun 2001 saya menjadi kasih Kesga. Jadi di situ isinya
adalah ya ininya angka kematian bayi dan ibu dan angka kematian ibu dan anak ya. Jadi di situ satu siklus hidup itu ada di Kesga. Saya di situ lama. Baru 2009 saya menjadi kepala bidang P2PL, pencegah penyakit dan penyihatan lingkungan. Itu saya juga ditentang itu. Perawat kok jadi Kabid P2PL, itu ranahnya dokter itu. Saya sampai dikomplain itu, banyak yang menentang saya. Kenapa Armen itu dia perawat kok jadi Kabid P2PL? Selamanya Kabid itu diisi oleh dokter. Wah, gitu. Lah saya bilang saya kan ngamanin SK Gubernur ini. Dan tidak ada ketentuan di dalam ketentuannya bahwa Kabid itu harus dokter, tidak ada. Ya berikan waktu kepada saya walaupun 1 hari saya akan benahin P2PL itu. Saya bilang gitu. Siapa yang nggak suka menentang saya, ketemu saya. Galak juga kita masih muda waktu itu Pak Gegen. Iya, iya. Nah, nggak tahu gimana saya itu gubernurnya, anaknya gubernur menjadi bupati di Lampung Selatan, di Kabupaten Lampung Selatan yang dekat dengan yang Pelabuhan Bakauni itu wilayah Lampung Selatan. Anaknya gubernur jadi bupati, tiba-tiba saya dapat SK menjadi direktur rumah sakit di situ tahun 2010. Jadi itu belum ada undang-undang Pak Gegen, belum. Oh iya, belum ya. Belum. Nah, kemudian saya berangkat ke Lampung Selatan, saya menjadi direktur rumah sakit. Disitulah saya mulai menyadari bahwa ilmu manajemen itu penting buat kita perawat. Jangan kita terlalu minder dengan profesi kita yang kecil. Tetapi kita bagaimana kemampuan kita itu untuk mengelola suatu organisasi yang di bawah yang kita pimpin. Saya kan belajar dari kepala seksi, dari kepala bidang, kemudian jadi direktur. Wah, saya dari direktur dari kota, dari provinsi. Bukan dari seorang kepala puskesmas jadi direktur. Karena itu saya kumpulkan jajaran para dokter spesialis, para dokter umum, para perawat. Saya kumpulkan, saya kenalkan diri saya, bahwa tolong bantu saya, dan saya ini datang dari kota yang terang benderang. Saya bilang, saya bukan datang dari satu desa yang gelap gulita. Saya sudah mengerti bagaimana pengelolaan suatu institusi, saya bilang, organisasi. Tolong dibantu saya. Karena itu para spesialis care dengan saya. Wah, maling dukung. Begini ya kita main. Jadi saya kira itu pola yang saya terapkan itu bagaimana kita partisipatif. Jadi kita bagaimana memimpin itu ya. Kalau saya pikir ilmu-ilmunya Ki Hajar Dewantara itu juga boleh dipakai itu. Gitu kan. Bukan hanya tururian ini kan. Ingarso Suntulodo kan. Kalau kita mau menjadi contoh kita harus bagus kan gitu kan. Ingmadio Manungkarso, mari kita berada di tengah itu kan. Kalau kita ingin Huri Wandayani, berarti kita sudah mampu mengelola satu organisasi itu, tinggal kita mendorong. Jangan sekali-sekali kita Huri Wandayani kalau kita belum membenahi di dalamnya. Nah, itu yang saya terapkan sebetulnya. Nah, jadi saya di situ ternyata tidak lama. Tidak lama, kemudian 1 tahun saya di situ, saya diangkat menjadi kepala dinas kesehatan di situ. Jadi naik lagi. Jadi rezeki itu seorang perawat ini Pak Gegen. Jadi saat itu di Lampung barangkali memang agak aneh-aneh. Perawat bisa direktur rumah sakit, kemudian perawat jadi bisa kepala dinas. Nah, saya waktu itu di puskesmas begitu, di dinas kesehatan begitu juga. Bagaimana penata internal dulu, SDM-nya bagaimana. Kemudian baru saya kepada kebutuhan masyarakat. Dan saya waktu masuk di situ hanya satu puskesmas rawat inap. Nah, kalau kita sebelum Bakauni itu ada rawat inap. Begitu saya di situ, saya bisa menjadikan jadi 14 rawat inap. Dari 27 puskesmas itu menjadi 14 rawat inap dengan saya ambil. Karena di situ geografisnya luar biasa Pak Gegen. Jauh-jauh. Jadi itu harus dipasang ini ada rawat inap. Dari mana dananya? Ya kita cari dari pusat, dari provinsi, dari APBD, daerah, kabupaten. Itu kita harus main jalan terus. Nah, jadi itulah apa kiat-kiat yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai direktur rumah sakit maupun kepala dinas kesehatan. Tetapi yang tubuh saya, roh saya sebagai perawat itu nggak pernah lupa itu. Ya. Jadi, tapi bagaimana peran OP saat itu Pak?
ketika Bapak menjadi sebagai merangkak dari bawah sampai kepada akhirnya pimpinan puncak, ada nggak peran OP saat itu? Saya kan waktu sampai 2010 menjadi direktur kan saya masih ketua DPD 1, masih ketua saya, masih ketua. Jadi saya sendiri masih ketua sehingga saya juga mampu untuk, dan di kabupaten kan saya sebagai pembina organisasi profesi kesehatan, jadi saya rangkul semua tuh mulai dari IDI, Haklinya, saya undang semua tuh PPNI. Oh, PPNI-nya saya marah-marah terus tuh. Ayo bangkit. Gimana kepala dinasnya perawat kok PPNI-nya lempem, kan gitu kan. Jadi, cuma kan saya lihat di situ. Jadi bagaimana juga kita pasang juga Pak Gegen. Memang rasa satu ini DNA kata Prof Budi itu ya. Kita DNA-nya perawat itu. Saya juga begitu, kepala-kepala puskesmas yang memang perawat itu barangkali 75% kepala puskesmas itu adalah perawat. Dokternya cuma beberapa orang saja. Selagi saya menjabat itu sikat semua aja. Saya usulkan bupati ganti. Perawat semua duduk. Walaupun SKP-nya dikit, tetapi SKM tapi background-nya adalah D3 keperawatan. Jadi bisa dilihat sampai sekarang juga masih eksis teman-teman itu yang jadi kepala puskesmas itu banyak perawat di Lampung Selatan. Nah, itu yang saya coba rangkul bagaimana kita juga mengedepankan profesi kita, tapi jangan ketara benar kan. ada strategisnya, ada kiat-kiatnya bagaimana menempatkan perawat itu menjadi kepala puskesmas itu seperti apa kan gitu. Nah, sampai sekarang gimana Pak? Setelah masa keemasan Bapak nggak ada misalnya di sana di Lampung, kaderisasinya jalan nggak tuh? Ya karena kan setelah saya kan dokter yang pegang kepala dinas. Tapi saya bilang dengan teman-teman, ya masih sih sekarang, tapi tidak segencar saya. Kalau begitu udah dokter kan dia juga kan pasti teman-teman sejawat dia juga kan. Tapi saya dulu kan saya panggil tarik dokternya kan, dokter kan di puskesmas itu kan jauh kan, dokter ini aja ya sebagai klinisi aja ya. Saya tarik ke rumah sakit, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa Pak, saya tarik ke rumah sakit, kemudian ganti perawat di situ sebagai kepala puskesmas. Gitu caranya. Jadi dokter-dokter itu saya suruh memperkuat klinik. Anda kan diajarin untuk klinik, itu mendiagnosa, mengobatin, jangan di sana. Di sana kan untuk preventif dan promotif, biarkan saja tenaga kesehatan yang lain, saya bilang. Jadi dokter saya tarik, masukin perawat. Kan jadi ada ininya Pak Gegen. Jadi kita juga nggak asal-asal sikat-sikat. Ya kan kita coba dialog baik-baik gitu. Tapi ada juga 1-2 dokternya.